Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Ima Siti Maisaroh akan melanjutkan bahasan dari video sebelumnya, yaitu terkait dengan basic machine learning Python 3. Nah, untuk video kali ini ada 3 bahasan yang akan saya bahas. Pertama adalah penerapan basic machine learning, kemudian kedua ada penentuan arah kiblat, dan yang terakhir ada penentuan waktu sholat. Yang pertama yang akan saya bahas adalah penerapan regresi pada fenomena sains gerak lurus berubah beraturan. Misal, ada sebuah mobil bergerak dipercepat dengan percepatan tetap. Jika kecepatan awal mobil 10 meter per second dan besar percepatan 2 meter per second kuadrat, melalui sebuah pengamatan diperoleh beberapa data jarak tempuh pada waktu tertentu. Melalui interpolasi menggunakan 2 buah metode Supervised Machine Learning, yaitu SPM dan ANN, tentukan jarak tempuh mobil tiap 0,5 second dalam rentang waktu 3 sampai 9 second. Nah, di sini terdapat tabel di mana tabelnya itu T dan S. T itu waktu dan S itu jarak, di mana T-nya itu ada 3, 6, 9, dan S-nya itu ada 39, 96, dan 171. Nah, untuk pemrogramannya kita menggunakan program machine learning dengan metode yang digunakannya itu adalah SPM, yaitu Support Vector Machine, dan ANN, Artificial Neural Networks. Untuk library yang digunakannya ini ada sklearn.spm, import SPR, kemudian ada from sklearn.neural networks, importnya itu MLP regressor. Kemudian kita juga menggunakan NumPy dan matplotlib.pyplot. Ini untuk datanya ada X dan Y, di mana X adalah waktu, Y-nya adalah perubahan data jarak. Seperti yang tadi di soal, di mana waktunya itu ada 3, 6, 9, dan jaraknya itu 39, 96, dan 171. Kemudian ini ada fit model regresi support vector regression atau SPR. Ini adalah parameternya untuk metode SPR dan ini parameter untuk metode regresi neural networks. Kemudian ini untuk menampilkan data prediksinya. Ini bagiannya ada XX sama dengan NP rank 0, 10, 1. Dari 0 sampai 10 dengan rentang 1. Kemudian N-nya sama dengan len XX dan Y eksaknya itu sama dengan np.zeros n,2. Kemudian ini ada bagian pemrograman untuk data eksaknya, yaitu menggunakan rumus dari fisika, di mana rumus Y eksaknya itu 10 dikali XXI. XXI ini adalah waktu, kemudian ditambah 0,5 dikali 2 dikali waktu pangkat 2. Kemudian ini ada RBF-nya, ini ada poli, kemudian YNN, kemudian ini ada print. Nah, ini untuk plot data prediksinya. Jadi nanti akan ada grafik untuk prediksi data menggunakan SPM dan ANN. Kemudian kita coba run. Nah, dapat dilihat pada output ini
Ada data XXI, ini adalah waktu, kemudian Y eksak, ini adalah perubahan jarak secara eksak, kemudian ada YSVM RBF, ini ada YSVM Poli, dan ini ada YNN. Ini adalah hasilnya. Kemudian untuk data latihnya, ini ada fit, jadi data latih dengan data prediksi adalah fit. Yang berbeda adalah di data lainnya. Ketika kita membandingkan dengan solusi eksak, tentu ada perbedaan antara nilai error. Dan ini adalah bentuk grafiknya. Nah, untuk penerapan basic machine learning itu masih banyak, seperti pada kasus mekanika dasar, yaitu penerapan supervised learning pada klasifikasi bunga iris. Kemudian ada juga penerapan pada K-means unsupervised learning, yaitu pada clustering bunga iris. Kemudian ada penerapan supervised learning pada prediksi harga saham. Selain itu ada juga penerapan supervised learning, color sorting robot, dan masih banyak lainnya. Bahasan selanjutnya yang akan saya bahas adalah penentuan arah kiblat berbasis trigonometri bola menggunakan Python. Dalam menentukan arah kiblat dibutuhkan garis lintang dan bujur kota Mekah serta garis lintang dan bujur lokasi yang akan ditentukan arah kiblatnya. Saya mencoba melakukan sebuah penelitian untuk menentukan arah kiblat di kosan tempat tinggal dan di masjid terdekat, yaitu Masjid Jami Al-Huda di daerah Cipadung, Cibiru, Bandung. Dalam pemrogramannya kita menggunakan modul math, yaitu untuk memecahkan persoalan matematikanya. Kemudian ini ada data koordinat berdasarkan Google Map. Ini ada lintang Masjid Al-Huda Cipadung, Bandung. Ini INLL yaitu input, ini masukkan lintang lokasi. Di mana kita nanti memasukkan lintangnya dalam bentuk desimal. Kemudian ini adalah cos LL dan sin LL-nya. Setelah itu kita juga akan memasukkan bujur lokasi, yaitu dalam bentuk desimal juga. Nah, ini untuk lintang Mekahnya kita menggunakan pada 21,422508. Ini adalah lintang Mekah dalam bentuk desimal. Dan untuk bujur Mekahnya ini menggunakan garis 39,826192. Ini dalam bentuk desimal. Kemudian ini menentukan selisih bujur lokasi dan kota Mekah. Kemudian menentukan tan ki-nya. Ini menentukan ki-nya. Kemudian ini ada rumus-rumus yang digunakannya. Kita coba run. Masukkan lintang lokasi. Di sini saya akan memasukkan lintang lokasi Masjid Jami Al-Huda di daerah Cipadung, Cibiru, Bandung. Di mana lintang lokasinya itu adalah min 6,92961. Kemudian untuk bujur lokasinya yaitu 107,71675. Untuk lintang lokasi dan bujur lokasi ini saya dapatkan dari data Google Map.
Nah, ini adalah hasilnya. Untuk Tanki ini bentuknya desimal, hasilnya itu 2,130336756248696. Kemudian ini untuk heksadesimalnya 2,7,49. Kemudian, nah hasilnya arah kiblatnya itu kiblat terhadap utara yaitu 299,14583157539187 atau dalam bentuk lain itu adalah 295 derajat 8 menit 45 detik. Ini terhadap utara. Kemudian selain menentukan arah kiblat, di sini saya juga akan membahas penentuan waktu sholat berbasis trigonometri bola menggunakan Python. Nah, untuk penentuan waktu sholat ini sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan modul map. Kemudian ini untuk koordinat lokasinya, kemudian nanti kita akan menginputkan tanggal awal, tanggal akhir, bulan, tahun. Kemudian untuk data lainnya ini ada ketinggian lokasi dan zona waktu lokasi atau time zone GMT. Kemudian ada ihtiyah. Nah, ihtiyah ini ada awal subuh, kemudian akhir subuh. Setelah itu ada waktu duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, untuk selisih imsak dengan subuh itu adalah 10, kemudian sudut subuhnya itu adalah 20 derajat, kemudian sudut duhanya 4,5 derajat, dan sudut isyanya itu min 18 derajat. Nah, kriteria perhitungan waktu sholat. Perhitungan waktu sholat untuk wilayah Indonesia dan juga negara-negara Asia Tenggara ini dilakukan berdasarkan kriteria Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana kriteria Kemenag itu adalah waktu imsak min 10 menit dari waktu subuh. Kemudian sudut subuhnya itu adalah min 20 derajat. Untuk sudut duha adalah 4,5 derajat. Kemudian waktu zuhur itu setelah matahari melintas meridian. Selain itu untuk penentuan asar berdasarkan fikih Syafi'i, yaitu panjang bayangan sama dengan panjang benda. Kemudian untuk waktu maghrib ini saat terbenamnya matahari. Dan untuk sudut isya ini adalah min 18 derajat. Selain itu, waktu sholat pada jadwal ini juga dikoreksi dengan ihtiyat kurang lebih 2 menit sebagai waktu pengaman dan penyeragam agar bisa berlaku bagi seluruh wilayah kota. Kemudian ini ada perhitungan-perhitungannya untuk penentuan waktu imsak, kemudian sholat subuh, sholat duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini adalah pemrogramannya dan rumus-rumusnya. Mungkin di sini saya akan coba run saja. Di sini saya akan memasukkan lintang lokasi di masjid sama seperti sebelumnya, yaitu di Masjid Jami Al-Huda, di mana lintang lokasinya adalah min 6,92961. Dan untuk bujur lokasinya itu ada 107, 71, 67, 5. Masukkan tanggal awal. Misal saya akan
menentukan waktu sholat pada bulan Desember 2021. Sehingga saya akan memasukkan tanggal awalnya itu adalah 1, kemudian tanggal akhirnya karena Desember itu 31 hari, maka saya masukkan 31. Bulannya bulan 12. Tahunnya 2021. Kemudian lokasi ketinggiannya itu 768. Masukkan zona waktu lokasi 7. Nah, ini muncul waktu sholatnya, di mana ini ada tanggal dari 1 sampai 31, kemudian ini waktu imsak, ini untuk waktu subuhnya, ini untuk terbit, kemudian duha, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ini adalah output pemrograman untuk waktu sholat. Kemudian saya juga akan menampilkan beberapa dokumentasi yang diambil pada saat penelitian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.